Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 5 melakukan jaring aspirasi masyarakat dalam reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2025 hari pertama di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Rabu 26 Februari 2025. Reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2025 tersebut dihadiri 10 anggota DPRD Lampung Tengah, yaitu Luken Velario, Haji Firdaus Ali, Wayan Eka Mahendra, Julius Heri Susanto, Victorius Beni Wibisono, Prasetyo, Saifuddin, Rizani Andi Wijaya, Jauhari Subing, dan Rila Setiarini. Adapun perwakilan dari warga masyarakat yang hadir yaitu para RW dan RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah, membuat semakin hikmatnya pelaksanaan reses anggota DPRD Lampung Tengah. Dilanjutkan menyanyikan lagu Masuk Terang.
Hadirin persilakan berkenan. Dalam sambutannya, Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah, Luken Pelario, mengucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan warga masyarakat yang berkenan hadir dalam reses ini. Luken menjelaskan, tujuan diselenggarakannya reses ini adalah untuk menampung aspirasi warga masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan di tingkat kabupaten. Yang saya hormati Lurah Bandar Jaya Barat, yang saya hormati kepala-kepala lingkungan yang ada di Bandar Jaya Barat, yang saya hormati teman-teman anggota DPRD yang hadir, dan yang saya sayangi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang hadir pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya mewakili DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada acara hari ini, yaitu reses penjaring aspirasi masyarakat yang ada di Bandar Jaya Barat ini. Pada hari ini kami datang ke sini dari seluruh anggota dewan yang dipilih dari Dapil 5 ingin turun dan mendengarkan aspirasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Barat. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada sambutan ini, dan jelas saya harap bahwa pada acara hari ini acara bisa terlaksana dengan lancar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini bisa mensuarakan apa yang ingin disuarakan kepada kami. Mungkin sedikit banyaknya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator dalam acara memandu pembukaan reses tahap kedua ini. Baiklah, untuk sesi yang pertama kita buka 3 pertanyaan saja, karena kalau terlalu banyak penjelasannya nanti nggak nyambung. Jadi silakan Bapak Ibu dari SD, Bengkali, RW atau dari mana khusus silakan yang bertanya. Kami buka pertanyaan termin pertama. Silakan. Ya, silakan Bapak. Dari Bapak Ali RW 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa sallim ala rasulillah Muhammad. Yang saya hormati Bapak Lurah Bandar Jaya Barat, yang saya hormati Bapak-bapak Dewan dari Dapil 5, yang saya hormati Ketua-ketua RW, Bapak-bapak RT, dan sahabat-sahabat saya semua yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Perkenalkan Pak, nama saya Imanullah Ali, Ketua RW yang alamatnya di sini di Kelurahan Bandar Jaya Barat ini. Jadi yang ingin saya ungkapkan yaitu di sini di Jalan Sawo lingkungan 2 itu kami harapkan di situ agar taluk itu ada sekitar 300 meter Sawo. Kenapa di situ? Karena di situ adalah titik akhir daripada pembuangan air. Jadi itu menghubungkan daripada RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 itu airnya turunnya di situ. Jadi di situ apabila banjir besar maka di situ warga akan kebanjiran. Dan sebagian daripada RW 3 pembuangannya juga turunnya di situ juga di Jalan Sawo tersebut. Yang kedua, gorong-gorong yang ada di Jalan Sawo itu tidak ada gorong-gorong. Jadi kalau kita bagi 2, kita luruskan, insya Allah untuk mengurangi daripada kebanjiran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kepada Bapak-bapak Dewan agar bisa daripada aspirasi kami ini bisa terwujud. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Imanullah RW 1. Selanjutnya pertanyaan kedua Bapak ini.
muliakan teman-teman Pak Camat ini, Bapak RW, teman Bapak RW di Kampung Jawa Barat, Bapak RT, Ibu RT yang diundang serta tokoh masyarakat, tokoh di sini saya sebagai tokoh dari masyarakat, saya atas nama Samsudin Pak. Ini mengusulkan itu tadi untuk kata Pak RT RW bahwasannya banjir di lingkungan 2 ini tidak besar. Bila mana itu melebihi dari 4 jam pasti banjir karena pol dan ternyata air setinggi hampir 40 cm di dekat jataran sampai ke tengah pol. Itu pernah saya baru sebagai ketua lingkungan untuk mengumpulkan sodetan di jalan Agung ke arah Kambibas dan membuat drainase sepanjang kurang 100 sampai 120 meter agar supaya terhulu daripada kebanjiran ini cepat teratasi. Kalau hujan sebagaimana juga bisa cepat meredah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang di lingkungan bawah ini pada agak ngumpet. Jadi solusinya bisa jadi saya lihat di TikTok itu bagaimana cara membersihkan orang-orang itu pakai bambu bekas, Pak, ditarik pakai seling, atau pakai mobil itu bisa jebol. Jadi itu bisa lancar. Dan ketiga saya masukkan juga di yang meninjau itu tiang listrik belum ada. Itu kemarin tempat saya itu kebakaran kabelnya agar supaya diaturkan pakai listrikan. Yang terakhir mungkin usulan kami ini warga ini untuk membuat sertifikat masal agar supaya mereka bisa. Itu aja usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Sampai, silakan Pak. Silakan Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anggota Dewan yang kita hormat, kalau usulan sudah ada di dalam belangko yang sudah disiapkan, tapi ini selaku warga Bandung ya, dan perkenalkan nama saya Jack, RT 08 lingkungan 1 atau RW 1. Kalau beberapa tahun yang lalu Bandar Jaya ini terkenal dengan daerah macet. Diprediksi ketika ada lingkar barat, ada tol, harapannya bebas dari macet. Tapi perubahannya tidak signifikan. Terus yang kedua, Bandar Jaya dan sekitarnya ini adalah wajah ibu kota yang lintas Sumatera hampir 99% lewat sini. Untuk itu bagaimana untuk menciptakan bahwa Bandar Jaya dan sekitarnya ibu kota kabupaten itu indah. Banjir juga belum hengkang dari Bandar Jaya, selain macet, banjir, dan beberapa waktu yang lalu pernah ada rencana pelebaran jalan lingkar barat belum tembus, dibantu tol juga belum banyak membantu tentang kemacetan Bandar Jaya ini. Nah, artinya begini Bapak Anggota Dewan yang bermampu yang ini kebijakan, pada saat macet, nunggu macet, ada yang dipandang indah kota Bandar Jaya itu, apalagi kalau malam lampunya sudah dipasang, tapi juga sebagian sudah mati dan agak gelap, Pak. Kalau dikatakan gelap tak boleh juga, sudah terkenal dengan Indonesia gelap, lampu Bandar Jaya sudah gelap, tidak terang tapi belum ada. Mungkin itu untuk kita semua, khususnya anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak, itu Bapak. Terima kasih atas 3 pertanyaan yang telah diajukan. Mohon kepada Bapak Dewan sekalian yang terhormat dan bidangi untuk penjelasan pencerahannya kepada
Bapak-bapak, Bapak, Pak Edi tadi telah menyampaikan aspirasinya. Tadi saya catat di Jalan Sawo ya, ada kalung dan gorong-gorong untuk mengirim rezeki. Aku boleh baca sedikit nggak? Itu memang timpahan dari semua RT itu ayat semua itu. Hampir 10 RT, bahkan lingkungan kita ada berapa RT, ada sekitar kalau digabung ada 13-14 RT tumpah di situ. Jadi itu kalau hujan emang pasti banjir. Iya, itu benar dan tahu. Sama gorong-gorong juga, jadi ngebagi dia. Gorong-gorong bermana di situ? Enggak ada di situ gorong-gorong. Kalau dia diluluskan dibagi, di sana ada transportasi. Sudah ke saya, banyak dewan-dewan di ini yang bisa membantu di sini. Dan saya ada Pak Setio, insya Allah akan kami perjuangkan juga. Dan ini yang kedua tadi dari mana saya ada pembersihan PNS ya. Jalan apa? Jalan rumah saya sendiri malah itu saya tinggal di sini ya. Oke, nanti ini juga akan kami sampaikan dan akan kami perjuangkan juga. Terus yang ketiga tadi dari Pak RT ya. Oh, Pak RT Selatan ya. Ada penanggulangan banjir, pelebaran jalan, dan bahasanya ini pemindahan untuk daerah Medan Jaya Barat ya. Supaya kalau yang macet-macet lewat mau kita mampir dulu juga mungkin apa ya. Insya Allah ini kami bahas ke depannya. Dan tadi ada pelebaran jalan ya. Mungkin kalau untuk pelebaran jalan ini butuh diskusi yang agak berbeda lagi dengan yang lain karena itu butuh juga pelebarannya dan mungkin itu sedikit banyaknya yang disampaikan Bapak Ibu tadi di sini. Insya Allah akan kami perjuangkan dan akan kami diskusikan lagi dengan nanti. Doakan ini bisa berjalan dengan mulus dan lancar dan bisa kami nyatakan nanti bisa kami realisasikan ke depannya. Dari yang lain mungkin masih ada yang lain? Mungkin yang bertanya tadi masih ada apa lagi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Tadi itu Wayan Eka Mahendra, fraksi PDI Perjuangan, anggota Komisi 4 DPRD Lamongan. Ibu, Bapak yang hadir pada hari ini pada kesempatan ini jadi kita akses anggota DPRD tahun yang pertama tahap yang kedua. Ada beberapa pertanyaan tadi yang saya sempat catat dari Bapak Ali, Bapak Sabudin maupun Bapak Zahri, Bapak Zahri tadi ya. Hampir sama keluhannya terkait tentang kabut, gorong-gorong, drainase, banjir maupun penataan kota Banjarjaya. Itu titik poin yang saya catat dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu yang penanya. Pada prinsipnya saya sangat yakin bahwa Banjarjaya ini adalah wajah dari Kabupaten Lamongan. Itu yang pertama. Bentuknya pun kelurahan berbeda dengan kecamatan dan kampung yang lainnya yang ada di Kabupaten Lamongan. Yang pasti pemerintah daerah selalu mengupayakan bagaimana tampak dari kabupaten ini yang terlebih dahulu yang menjadi prioritas untuk dibangun. Banjir memang menjadi permasalahan tidak hanya di Banjarjaya Barat. Beberapa wilayah yang sempat saya lihat secara langsung memang di tahun ini banyak sekali. Benar yang disampaikan oleh Bapak Safudin bahwa perlu banyak yang namanya normalisasi taluk irigasi. Nanti beliau yang membidangi Komisi 3 ada Bapak Udin, Bapak Saifuddin yang nanti bisa mengkoordinir untuk bagaimana setelah kita reses pada hari ini nanti bisa diupayakan bahwa ada alat yang bisa membantu khususnya di Banjarjaya Barat untuk menormalisasi kembali. Minimal kita bisa mengantisipasi dengan cara mengurangi permasalahannya. Banjir itu muncul karena kan ada sumbatan yang pertama, sumbatan, lalu ada taluk yang sekarang tidak berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Jadi menurut saya di dalam reses kita pada hari ini mungkin nanti bisa didorong dan disampaikan karena reses ini adalah kegiatan resmi, nanti akan disampaikan di dalam
sidang paripurna, rapat paripurna kita di DPR, bahwa akan ditulis dan disampaikan langsung. Semoga apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu peserta reses pada hari ini bisa terakomodir, dan secara cepat mungkin setelah ini bisa dibantu oleh beliau untuk menurunkan alat, nanti berkomunikasi dengan dinas terkait untuk dapat menormalisasi. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sedikit menambahkan, sebenarnya yang disampaikan kedua rekan saya ini semua sama-sama berkaitan dan semua yang disampaikan itu benar adanya. Baik, saya hanya menambahkan di pertanyaan Pak Zahri yang terakhir tadi. Pak Zahri tentang kemacetan Bandar Jaya. Pak Jamal, maaf ya Pak. Kemacetan Bandar Jaya Pak. Ini kemacetan sama-sama kita pahami cukup kompleks Pak. Ini harus melibatkan semua stakeholder dan lapisan masyarakat. Tapi kalau dari kami, dari saya pribadi, kalau kita benar ingin mengurai kemacetan, kita harus pisah dulu kendaraannya. Untuk kendaraan-kendaraan berat, semisal mobil-mobil truk, mobil muatan berat itu harus lewat jalan tol. Kalau untuk kendaraan kota, kita khusus kendaraan pribadi dan angkutan umum yang melintas kota Bandar Jaya. Bus-bus besar kalau bisa lewat tol juga. Ya, ketika nggak ada penumpang turun ke Bandar Jaya, dia langsung ke Jabasa. Dari exit tol Terpaki Besar bisa langsung keluar ke exit tol Natal. Mungkin ini perlu kita dalami dulu. Kita perlu bicara dengan Dewan Lalu Lintas, dengan semua pemangku kebijakan yang ada di provinsi, agar kira-kira gimana ke depannya kita bisa buat aturan, kita buat perda, kita haruskan bareng-bareng untuk mengurai kemacetan yang ada di Bandar Jaya. Kalau kita hanya buat kebijakan tanpa ada payung hukum yang jelas, saya yakin ini tidak akan bertahan lama. Tapi ketika sudah kita buat aturan, kita buat perda, yakinlah insya Allah semua pelaku jasa transportasi itu akan turun dengan aturan. Yang kedua, dampak positifnya adalah peningkatan pendapatan tol, karena tol juga menjadi income kita di provinsi Lampung ini. Mungkin ini rangkaiannya jangka panjang mungkin Pak ya, kalau kita mau menganalisis lebih jauh untuk mengurai kemacetan yang ada di Bandar Jaya. Ini yang kita bicarakan permanen Pak. Kita buat aturan secara permanen. Kalau hanya membuat opsi untuk tidak macet, bisa kita urai lewat lingkar barat, tembusnya di sana. Tapi kan infrastrukturnya tidak menunjang. Untuk wilayah barat, lingkar barat ini ada beberapa jembatan yang belum selesai dibangun karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. APBD dalam tengah kemungkinan tidak bisa untuk mengcover semua apa yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama itu, dan yang kedua terkait lampu jalan Pak. Lampu jalan kami sudah beberapa waktu yang lalu sudah berkoordinasi dengan pihak Dishub, karena lampu jalan ini langsung di bawah Dinas Perhubungan. Dalam rapat kami terakhir di bulan Januari yang lalu, kami sudah mengusulkan agar kiranya di tahun yang sedang berjalan di perubahan nanti kita ajukan penambahan anggaran, karena kemarin yang dapat mereka lakukan adalah melakukan perbaikan lampu-lampu jalan di spot-spot tertentu karena keterbatasan anggaran. Kemudian kami usulkan untuk melakukan penambahan. Kebetulan kami di sini kami 9 atau 10 anggota DPRD di sini ada 3 Pak. 3 anggota DPRD yang masuk dalam badan anggaran. 4 ya. Bas WMK, saya sendiri, ada Mas Julius Heri Susanto, kemudian Firdaus Ali. Nanti kami perwakilan bapak-bapak yang ada di DPRD, kami akan coba bicara dengan eksekutif untuk melakukan penambahan anggaran terkait harapan masyarakat tadi, untuk melakukan penambahan dan normalisasi lampu agar semua bisa menyala. Tentunya kami perlu duduk bareng nanti ketika rapat dengan eksekutif terkait anggaran. Ya pasti saya harap masyarakat bersabar dulu, apalagi sekarang sudah ada
instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. Kita pun nggak bisa melakukan semau kita, Pak, semau pemerintah daerah, karena semua sudah ada aturan dari pusat sampai ke daerah, yaitu untuk melakukan efisiensi. Tapi bagaimanapun kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir harapan masyarakat tadi. Mungkin sementara itu dari kami, kalaupun ada yang kurang, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya sayangi, baik dari Pak Kakak, dan tokoh-tokoh masyarakat, kampus dan RT. Perkenalkan, nama saya Yusuf Santo dari fraksi Golkar. Di sini tadi saya mencatat beberapa hal yang pertama terkait banjir, road macet dan segala macam, dan untuk drainase. Mungkin nanti di dalam pembahasan ke depan akan kita upayakan untuk melalui teman-teman yang memasukkan anggaran dan juga dari Komisi 3 bidang ini juga, saya Komisi di bidang ini. Yang jelas, andai nanti sudah terrealisasi, saya juga mohon kepada warga, terutama RT yang bertempatan, jangan hilangkan budaya kerja bakti. Apa gunanya? Kerja bakti adalah berjalan got-got yang macet. Selama ini saya sudah banyak melakukan got-got banyak. Selama kemarin, pemerintahan kemarin, memang setelah drainase terbentuk, kesadaran masyarakat yang sangat kurang dalam pembersihan. Karena itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab hanya pemerintah, bukan tanggung jawab dewan, tapi tanggung jawab masyarakat ikut membantu merawatnya. Andaikan kita nggak merawat, rusak lagi, pasti kebangun lagi. Sedangkan keuntungan sangat luas dan semua membutuhkan akan hal itu untuk perbaikan segala macam, baik jalan maupun drainase. Dan juga saya juga tertarik dari Pak Camat RT 08 tadi ya, Bandar Jaya menunjukkan indah. Coba nanti kita bahas terkait kehidupan lampu jalan. Yang kedua, air mancur depan Masjid Agung kita, ya kan. Dulu luar biasa, kalau malam itu kan lampu hidup, air mancur hidup, itu kan pemandangan tersendiri. Orang macet mungkin senang melihat itu dan mau mampir. Setelah mampir, mungkin teman-teman yang tujuan kanan kiri juga bisa mendapat pendapatan yang ada. Mungkin itu dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu diingat, Pak, sebelum saya akhiri, Impres ada dua. Pertama, Impres nomor 2 tahun 2005, yaitu mengacu pada pembenahan irigasi perairan yang mana dicatat oleh Pak Presiden kita untuk swadaya pangan. Yang kedua adalah Impres nomor 3, itu pun sama terkait pertanian. Ini memang yang diarahkan kepada Pak Presiden ketahanan pangan, swadaya pangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan tanggapannya atas pertanyaan yang sesi pertama. Selanjutnya akan dibuka sesi kedua. Silakan ya Pak ini dari tokoh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat pada Bapak-Bapak anggota Dewan yang gagah-gagah, yang Pak yang ganting-ganting semuanya. Saya ini pensiunan lulus SMP Sugi. Kalau menurut saya Pak ini kepala Dewan itu menurut saya, kesebut saya. Febri Antoni, murid saya, bekas murid saya kepala anggota Dewan. Udin pernah dititip salamnya sama Pak Febri ya. Dia bekas murid saya, dia anak murid saya hampir saya. Yang saya tanyakan Pak, ini masalah yang Raja ini saya sudah 32 tahun di Raja Barat, sudah pensiun. Saya belum bisa dan dunia. Saya ini minta betul sama anggota Dewan kita yang terhormat. Masalah kita ya, ini masalah jalan. Jalan kita ini di seluruh Indonesia yang paling jelek mana jalan. Saya udah pilih Jawa, Sumatera. Saya lihat jalan yang ada
yang dituliskan bukan yang pertama. Yang kedua, Pak, jalan ini tidak boleh dilakukan lagi, Pak. Kalau bisa infrastruktur ini dicor. Kalau nggak dicor, Pak, habis jalan ini, Pak. Yang pertama habis dengan banjir. Yang kedua, mobil yang gede-gede. Mobil pasir itu, Pak, dia limput jika saya ini bapaknya mulia sebesar 100 kali dan hancur. Ini Bapak limput tiga angkanya menjaga mobil pasir namanya Pak Andri situ. Itu muatannya 20 ton, 20 ton. Itu depan darat saya. Kenapa? Jadi mana jalan bangsa ini adalah kota terindah di dunia. Kalau jalannya tidak diperbaiki, percayalah Bapak negara yang hancur. Jawa Barat Timur yang minta saudara masyarakat itu buat jalan masuk lubang mati ya. Ini kasih aja itu saya minta 1-2 jam agar yang lain. Kalau nggak dicor, Pak, nanti jadi anak mati. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 5. Gak bisa saya sebutkan satu persatu, langsung aja bapak-bapak. Nama saya Sahrudin. Saya Ketua RW 4 Bandar Jaya Barat. Ini keluar saya langsung aja bapak-bapak. Ya kan? Saya akan mengusulkan RW 4 Bandar Jaya Barat, khususnya di wilayah saya, masalah drainase, Pak. Drainase di sana itu sekitar 8,5 kilo, Pak, yang belum di drainase. 8,5 kilo. Ya, 8,5 kilo. Ya, ini mohon bapak-bapak, udah saya keluar proposalnya, Pak. Jadi mohon dipertimbangkan, nanti proposalnya akan saya kasihkan. Ya, masalah mana saya ini, yang pertama Pak, drainase di RW 4 seluruhnya itu belum banyak di drainase, Pak. Itu beda tempat dari jalan Mojopahit, jalan ini segala macam, Pak. Nanti ini usulannya sudah saya buat proposalnya di sini, ya kan? Jadi saya mohon kepada dewan-dewan yang terhormat, tolong ditindaklanjutin, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat kami ini, Pak, RW 4 Bandar Jaya Barat itu masih banyak, Pak, warga saya rumah, Pak, banyak turun tidak mampu di sana. Jadi saya mengusulkan masalah bedah rumah, Pak. Bedah rumah di sana itu ya mungkin banyak rumah-rumah geribik, papan segala macam. Kalau musim hujan kayak gini, Pak, ya saya khawatir, Pak, takut roboh, Pak. Jadi saya akan mengusulkan, mungkin yang saya usulkan ini sekitar bedah rumah itu sekitar 10 rumah lah, Pak. Nah, untuk yang ketiga, Pak, ya kan, di RW 4 Bandar Jaya Barat itu, Pak, tiang listrik, Pak. Tiang listrik itu banyak, belum ada tiang listrik dari PLN itu, Pak. Jadi yaitu bukan di bermacam-macam RT, tiang listrik di sana itu masih banyak, Pak, belum ada tiang listrik. Jadi saya mohon kepada Pak Dewan-Dewan ini, tolong diusulkan masalah tiang listrik di RW 4. Nah, jadi saya mohon, jadi usulan saya dari situ, sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan Kabupaten Lampung Tengah Daerah dan Pemilihan Dapil 5 yang tidak dapat saya sebut satu persatu, Bapak Ibu RT, tokoh masyarakat se-Bandar Jaya Barat,
Izin Bapak-Bapak Dewan, ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, izin dulu, nama saya Lipo Jaya, Ketua RW 01 Bandar Jaya Barat. Terkait dengan di wilayah saya, masalah taman gotong royong yang selama ini tidak ada yang mengelola, Pak. Kenapa tidak ada yang mengelola? Karena taman tersebut katanya itu punya provinsi, Pak, belum dihibahkan ke kabupaten. Jadi saya selaku ketua RW 01, kebetulan wilayah taman gotong royong di wilayah saya, kami tidak bisa, Pak. Saya dari pihak pemuda pemudi, kenapa bukan kita, Pak, yang mengelola? Itu kan di wilayah kita. Karena apa? Karena itu punya provinsi, Pak. Jadi saya mohon kepada Bapak Dewan, tolong ditindaklanjuti, karena informasinya itu di LHK, Dinas LHK saja yang mengurus. Ya, maksud saya kalau bisa biar kelurahan, Pak, yang mengelolanya. Nanti dari Kelurahan Bandar Jaya Barat itu ada 5 lingkungan, biar kami para RW yang mengelolanya, kalaupun itu bisa. Karena apa? Karena sudah masuk di dalam TikTok. Ketua RW, lurah, aparat setempat tidak menghiraukan umum tempatnya. Akhirnya apa, kami yang kenapa? Jadi mohon, Pak, tidak lanjutinya terkait dengan taman gotong royong tersebut. Yang kedua, terkait dengan petuk PBB, Pak. Jadi mohon maaf, saya di luar konteks dari yang lain, masalah renase dan jalan. Sekali lagi, masalah renase dan jalan, Bandar Jaya Barat tidak ada 5 lingkungan. Itu sama saja, Pak. Kalau bukan banjir semua. Jadi saya tidak membahas itu, saya membahas masalah taman gotong dan masalah petuk PBB. Contoh, 1 sertifikat itu dipecah, tetapi tahun berikutnya keluar lagi, Pak. Jadi saya mohon kepada Bapak Dewan untuk menindaklanjutinya dan dinas sepeda tersebut terkait untuk bagaimana caranya. Kadang-kadang ngobrol, Pak. Jadi maksud saya untuk menambah PKD di kabupaten, Pak. Saya rasa itu saja. Sekali lagi, untuk Bandar Jaya Barat ini 5 lingkungan, Pak Dewan, sama aja kendalanya, baik renase, jalan, banjir semua. Jadi gitu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahrudin dan Pak Ridwan. Saya akan coba sedikit menjawab apa yang menjadi harapan dari Ketua RW 02. Yang pertama tadi dari lingkungan berapa? Dari lingkungan 3. Dari lingkungan 3 tadi catatannya apa tadi? Jalan cor, ya, terkait muatan jalan. Iya, Pak. Baik. Beberapa waktu yang lalu, Pak, kami dari DPRD Lampung Tengah menyikapi dinamika yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan batas muatan jalan. Benar yang Bapak sampaikan tadi, penyumbang jalan rusak saat ini adalah mobil muatan berat atau mobil galian C. Untuk itu kami sudah mengambil langkah beberapa waktu yang lalu melalui kita telah membentuk pansus untuk batas muatan angkutan jalan. Terkait ini mungkin nanti Bapak Firdaus Ali sebagai ketua pansus muatan angkutan jalan, nanti beliau yang akan menguraikannya seperti apa sih nanti ke depannya. Pak Firdaus datang ya? Hadir. Beliau sudah jadi ketua pansus, Pak. Itu untuk kita salah satu meminimalisir kerusakan jalan. Kalau jalan setiap tahun kita bangun, tapi kita tidak ada perda untuk membatasi muatannya, itu percuma aja, Pak. Akan mubazir, akan sia-sia anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah untuk membangun jalan. Kemudian yang dirugikan adalah siapa? Masyarakat. Masyarakat sebagai warga setempat, mobil yang melintas bukan milik warga setempat. Nah, ini rumusannya seperti apa nanti mungkin Pak Firdaus yang bisa menjawab. Kemudian terkait kiri dan saudara.
Drainase ya, drainase mungkin tadi sudah disampaikan dari lingkungan 1 sampai 4 mungkin keluhannya sama Pak. Beberapa waktu yang lalu pun saya kebetulan di Komisi 3, ketika ada banjir di belakang sini, kami sudah turun langsung dengan Dinas Perkim. Setelah kami cek semua, kebetulan Pak Lurah ada ya, Pak Lurah ada, Pak Kalim beberapa kali, dan tokoh masyarakat pun hadir. Dalam pertemuan kami kemarin, kami langsung cek ke semua titik yang dianggap rawan banjir. Rawan ini akibatkan tidak normalnya saluran drainase di lingkungan kita. Untuk itu kami sudah bicara, Komisi 3 sudah bicara dengan Perkim untuk membuat set plan normalisasi drainase se-Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur. Saat ini Pak sedang digodok, nanti mereka akan lanjutkan untuk penganggarannya terkait perencanaan yang Mas Julius ya. Perencanaannya sudah kita bahas Pak. Sudah kita bahas, kita tunggu nanti karena ini ada yang dimaksud dari peraturan Menteri Keuangan, perubahan anggaran, maka nanti akan kita sesuaikan. Tentunya Bapak semua mohon kesabarannya, ini tidak bisa kita lakukan dalam waktu cepat, dalam waktu dekat ini. Karena terkait peraturan Menteri Keuangan terbaru, kita harus menyesuaikan apa-apa yang menjadi skala prioritas yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah. Kita akan mungkin nanti akan kita bahas kembali dengan pihak eksekutif. Dan kemudian untuk yang di bedah rumah, karena sebagian besar Pak, pertanyaan Bapak semua ini kebetulan ada di komisi kami, di Komisi 3. Hanya satu yang masuk wilayah Komisi 1 yaitu terkait PDB. PDB nanti mungkin yang lebih tepat jawabnya Bu Kepala itu, kebetulan beliau adalah ketua komisi. Mungkin beliau bisa menyampaikan terkait usulan PDB dari Pak Ridwan Jaya beserta Mas Bibit ya. Belum diwakilkan Komudir ya. Kemudian bedah rumah Pak, bedah rumah insya Allah di tahun ini kalaupun tidak ada perubahan, pemerintah daerah Lampung Tengah sudah mengalokasikan ada sekitar 200 bedah rumah yang akan dibagi ke 28 kecamatan. Kalau nanti usulan dari Bang Sahrudin ini 10 mungkin adalah kalau 1, 2, 3 kan kita ajukan ke pemerintah. Karena ada 200 rumah, kalau nggak salah per rumah itu kurang lebih 20 juta ya, 20 juta. Oke, itu kalau dari Basnas kan bisa juga. Iya Pak. Iya, kita konteksnya bicara tentang APBD. Kalau Basnas ini benar struktur pemerintahan, tapi di luar struktur kita akan bicara itu dulu. Nanti nggak Basnas bisa kita pakai langkah-langkah yang lain. Di Basnas pun bisa, tapi ini kita konteksnya dari asmara asli masyarakat yang berkaitan dengan APBD Lampung Tengah. Kalau Basnas di luar APBD Pak, kan bisa juga. Bisa, nanti bisa melalui kita bisa mengusulkan atau dengan Pak Lurah juga bisa, ya. Mungkin itu Pak dari saya. Kita dengar dulu penjelasan dari Bapak Firdausali terkait apa sih kedepannya regulasi yang akan dibuat oleh Pansus muatan jalan ini. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Saifuddin. Jadi saya coba jawab dari pertanyaannya Pak John dulu ya. Terima kasih Pak, ini sudah dikasih informasi dan masukan untuk kami anggota DPRD dari daerah pemilihan 5 berkenaan dengan batas muatan jalan. Memang kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman di DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu menjadi ketua pansus, dan kami sudah berjalan hampir 2 bulan ini, dan regulasinya sudah kami cari, kami cermati, kemudian ada kajian-kajian yang sudah kami jalani. Jadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan adalah jalan ini dibagi dengan 3 kelas Pak, dengan 3 kelas, yaitu kelas 3 yang Bapak sampaikan tadi itu jalan kelas 3 Pak, karena dia masuk di kelurahan kampung, itu berarti jalan
tidak boleh ada muatan melebihi 8 ton. Nah, akan tetapi kami juga berdiskusi dengan karoseri pemilik kendaraan usaha, kendaraan mobil, truk ataupun tronton atau apa ya. Jadi permasalahannya adalah biaya bongkar muat daripada angkutan tersebut, sehingga antara pemilik usaha, apakah itu hasil bumi ataupun hasil pertambangan, mengakibatkan kenaikan harga dari karoseri tersebut. Ada harga yang berlebih dari hitungan karoseri tersebut, sehingga permintaan dari pemilik usaha pertambangan ataupun hasil bumi menaikkan juga volume tonnase dari kendaraan tersebut, yang seharusnya itu 8 ton bisa mencapai 10 ton. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak, kalau dia tronton itu kan muatan berarti di atas 18 sampai 20 ton. Kalau dia muatan kosong, mungkin silakan saja Pak parkir di situ. Tapi kalau dia muatan yang ada isinya, seharusnya Pak Khalid bisa memberikan teguran kepada pengusaha tersebut, karena jalan kelurahan tidak boleh melebihi dari 8 ton. Tapi ada regulasi, maksudnya toleransi dari perhubungan, karena perhitungan bongkar muat tadi, sehingga memungkinkan untuk pengusaha melakukan muatan di atas 8 ton, tapi tidak boleh lebih dari 10 ton. Kemudian ada kategori kelas 2, yaitu jalan provinsi, itu 8 ton sampai dengan 10 ton, dan ini pun sama, ada toleransinya. Karena untuk kelas jalan di Dinas Perhubungan, klasifikasinya yang seperti saya sampaikan tadi, tetapi klasifikasi dari Dinas Bina Marga tidak seperti itu, Pak. Makanya ini belum diatur oleh peraturan daerah seperti yang disampaikan Pak Saudin tadi. Dan kami Pansus tidak ada kewenangan untuk membuat peraturan daerah, hanya memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD apakah ini diperlukan, karena ada potensi pentingnya sebuah peraturan daerah itu dibuat. Nah, yang untuk di jalan negara, jalan pusat saja Pak, itu tidak boleh lebih dari 45 ton. Nah, jalan pusat itu maksudnya depan Bandar Jaya Plaza ini Pak. Nah, kalau klasifikasi dari Dinas Bina Marga, grid jalan kita ini, jalan kabupaten itu sebenarnya sudah bisa mengangkut muatan sampai 45 ton. Jadi seharusnya kemampuan jalan di tingkat kelurahan, kampung, atau yang dimiliki oleh kabupaten itu bisa Pak menampung muatan yang mencapai berat 45 ton. Nah, jadi inilah fungsi kita sama-sama, yaitu fungsi pengawasan Pak dalam proses pelaksanaan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. Karena grid kelas pelaksanaan jasa konstruksi itu, walaupun dia itu adalah jalan kampung ataupun jalan kelurahan, klasifikasinya harus mampu menampung muatan sampai 45 ton Pak. Nah, tapi yang terjadi seperti yang disampaikan Pak John dulu tadi, muatan 8 ton, muatan 20 ton saja Pak sudah rusak semua di Bandar Jaya Barat ini ya Pak. Berarti dia mobil keliling di Bandar Jaya Barat ya Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kami mungkin tahapannya belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini, karena mungkin nanti akan ada surat edaran yang disampaikan kepada RW-RW ataupun kepada kepala lingkungan di tiap-tiap kampung dan
kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini, karena jadwal-jadwal kami masih berjalan Pak, berkenaan dengan pansus batas muatan jalan. Dan wacana kami yang paling memungkinkan adalah kami akan memasang rambu-rambu Pak, karena kami setelah diskusi di kementerian-kementerian tidak boleh ada retribusi, yang boleh adalah denda pajak, maksudnya kena tilang ya Pak, sama aja dengan kena tilang ya. Jadi potensinya adalah kami akan memasang rambu-rambu berkenaan dengan batas muatan jalan tersebut. Jadi kalau misalnya yang Bapak John Guru tadi sampaikan di wilayah RW mana misalnya, atau di Bandar Jaya Barat ini ada titik-titik nanti yang kami juga akan pasang rambu-rambu ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak, mungkin tidak bisa memuaskan jawaban saya untuk Bapak-Bapak sekalian, tapi saya sudah berusaha menyampaikan hasil laporan sementara pansus kepada masyarakat. Nah ini yang luar biasa Pak hari ini. Seharusnya kami menyampaikan laporan hasil pansus ini ke pimpinan DPRD dulu, tapi saya diperintah sama Pak Saifuddin untuk menyampaikan laporan hasil reses kami, hasil pansus kami langsung di hadapan masyarakat Bandar Jaya Barat. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami perkenalkan nama saya Solihin, Ketua RT 10 Limuatan. Kalau masalah surat Pak, kami sudah tulis di lembaran yang kami terima, nanti tinggal kami serahkan supaya yang lebar kami dalam memberikan usulan. Jadi sudah sesuai lembaran yang kami terima pada waktu datang hadir. Jadi kami tulis di situ aspirasi kami, karena di situ ada fisik, ada non fisik. Jadi saya tulis semua. Kemudian yang kami harapkan, Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat, jadi dari aspirasi masyarakat ini kan memang anggota Dewan dari dulu seperti ini kan gitu. Ada dari aspirasi masyarakat. Beberapa usulan dari masyarakat itu yang kami harapkan betul-betul ada realisasi, toh walaupun tidak dalam 1 tahun, karena saya yakin anggaran di Kabupaten Lampung Tengah kan untuk 5 tahun kan gitu. Jadi usulan yang masuk itu saya harapkan bisa atau tercover semuanya, walaupun tidak dalam jangka 1 tahun 2 tahun, tapi bisa selesai dalam 5 tahun. Karena kami mengikuti dari aspirasi seperti ini, itu beberapa kali ada anggota Dewan yang menggebu-gebu menyampaikan bahwa akan kami selesaikan dalam jangka dari tahun ini sampai tahun ini, hanya 3 tahun. Pada saat itu rampung semua, udah jalan udah bagus semua, semuanya selesai. Tapi kenyataannya sampai yang dijanjikan, bahkan sampai selesai sampai pemilu lagi, ternyata tidak terrealisasi. Ini yang saya harapkan. Jadi bukan usulan yang terlalu banyak, tapi betul-betul dorongan dari bapak-bapak sebagai aspirasi kami sampai ke dinas-dinas terkait. Karena saya yakin bapak-bapak hanya sekedar memantau dan mendukung aspirasinya dari masyarakat untuk pemerintah yang ada. Saya rasa itu Pak. Jadi terima kasih, karena kami mengikuti aspirasi seperti ini sudah lama Pak. Berkali-kali mengikuti aspirasi, ternyata ya seperti itu. Jadi usulan kami mandek, usulan kami tidak terrealisasi sampai waktu yang ditentukan, bahkan sampai pemilu berikutnya. Nah, saya rasa itu Pak. Jadi kemudian mohon maaf kali Pak, dan saya berarti merendahkan bapak-bapak, tidak ada sama sekali. Kami hanya berharap usulan kami betul-betul diperhatikan sampai ke betul-betul terrealisasi semua dari apa yang diajukan oleh bapak-bapak semua. Saya rasa itu Pak. Jadi sekali lagi kami atas nama
ganti 10 secara pribadi, tapi juga atas nama Pamong di mana Jaya Barat. Saya kebetulan berkecimpung di Pamong ini juga 21 tahun. Jadi 21 tahun. Kemarin saya mengajukan untuk berhenti dari Pamong, ternyata masyarakat masih menginginkan. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi mungkin bapak-bapaknya sudah menyampaikan, dan saya lihat di belakang ada ibu-ibu juga mungkin yang ingin menyampaikan aspirasi dan opini yang di belakang banyak yang kita lihat mungkin ya. Mungkin ada yang di belakang kayaknya ibunya ada yang ingin disampaikan Bu. Masuk depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh anggota Dewan DP 5, Insyaallah serta tokoh masyarakat semua yang hadir. Di sini kami menyampaikan, kami wakil dari RT 04 menyampaikan sedikit aspirasi izin Bapak RT bahwa jalan di depan Masjid Al-Azhar itu jalan yang sangat produktif dilalui oleh orang-orang yang akan ke masjid sehari 5 kali, pulang pergi dilalui oleh pedagang pulang pergi dari pasar ke pasar. Itu sangat aktif jalan di depan itu. Cuma itu jalannya sangat rusak. Walaupun itu gang, tapi sangat produktif untuk dilalui untuk masyarakat di sekitarnya. Kami harap pihak anggota Dewan bisa memfasilitasi, menyambungkan aspirasi kami agar jalan kami tersebut dapat perhatian dan kalau bisa diperbaiki. Depan Masjid Al-Azhar sekali. Kalau pajaknya nggak panjang sekali, kurang lebih 150 sampai 200. Jadi alangkah sayangnya di tempat-tempat lain kami lihat itu sudah ada perbaikan-perbaikan, tempat kami dari dulu belum ada perbaikan. Mohon perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Dewan bertanya. Jawab yang Bapak tadi. Bapak masih kencing orangnya, masih keluar. Yang mengajukan pertanyaan tadi menyampaikan aspirasi. Baik, Bapak siapa namanya? Pak Samsudin. Pak Samsudin mungkin Bapak mendengar ya. Ya, Pak Solihin. Pak Solihin, monggo sini Pak. Baik Bapak Ibu, mesti kami kasih sedikit pencerahan. Apa yang disampaikan oleh Bapak ini terkait oknum, bukan lembaga Pak ya, yang menjanjikan A, B, dan C yang dimaksud oleh Bapak Solihin. Ini bukan lembaga DPRD. Lembaga DPRD ini pure sepenuhnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Pak Solihin. Ya, kalau tadi yang Bapak maksud itu adalah oknum. Kalau kami semua insya Allah Pak punya niat yang sama, punya semangat yang sama untuk membantu menyalurkan apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kemudian perlu kita pahami semua, tadi yang Bapak maksud bahwa anggota DPRD hanya mendorong hanya apa aspirasi masyarakat. Saya luruskan di situ. Dalam undang-undang sudah disebutkan pemerintah daerah itu hanya ada dua, bupati dan DPRD, eksekutif dan legislatif. Artinya Pak, kedudukan bupati dengan DPRD itu sama Pak, di mata hukum. Kedudukan kita yang sama. Bupati sebagai pengguna anggaran, kita DPRD adalah pengesahan anggaran. Pihak eksekutif mengajukan yang namanya RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Pak Bupati eksekutif mengajukan kepada kita, kepada legislatif untuk duduk bersama membahas semua apa yang menjadi usulan disesuaikan dengan kemampuan daerah kita. Jadi DPRD posisinya sangat vital di situ. Kalau nggak bisa karena APBD oleh DPRD, akan bisa berjalan ke luar negara. Pemerintah pusat itu pasti akan nggak bakal dikucurkan anggaran itu. Makanya harus bersinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Ya Pak ya, Bapak mesti paham juga. Jadi kita bukan hanya sekedar mendorong, kita bisa ada kebijakan juga di situ terkait anggaran yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Pokoknya Bapak sabar aja, Bapak nggak usah a priori terkait apa yang Bapak sebutkan tadi. Kami mohon
itu oknum. Kalau kami lembaga DPRD, yakinlah sudah jelas kami ada semuanya sebagai penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah yang menggunakan peran kami, fungsi kami di lembaga DPRD sebagai yang pertama pengawasan, Pak. Kinerja pemerintah itu diawasi oleh kami. Itu pun yang melekat pada kami negara yang memberikan dalam perintah undang-undang. Fungsi DPRD itu ada 3. Yang pertama fungsi legislasi, fungsi perda, legislasi itu terkait aturan. Penggunaan anggaran RAPBD itu harus ada dalam perda. Perda itu diputuskan oleh rapat paripurna. Yang kemudian budgeting, penganggaran. Kita duduk bersama di sini membahas aspirasi, semuanya tentunya berkaitan dengan sarana prasarana infrastruktur dan lain-lain. Untuk melakukan pembangunan kita butuh yang namanya anggaran. Dan nanti apa yang di masyarakat, hal masyarakat kita majukan sana, duduk bareng dengan pemerintah membahas anggaran. Ya Pak ya, ini mesti kita pahami bersama. Bapak nggak khawatir, insya Allah kami semua selaku wakil masyarakat ini akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mungkin itu Pak, Bapak yakinlah, percayakan kepada kami, dan kami mohon doa dari seluruh masyarakat, doakan kami, mudah-mudahan kami 10 anggota DPRD dan DPRD selalu diberikan oleh kesehatan. Kami selalu akan mungkin itu yang dari kami sebagai kata menutup. Kalaupun ada di antara kami kurang pas penempatan bahasanya, kalau kata-kata kami yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, dari lubuk hati kami adalah kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.